Hai guys, kita sampai di part 5, segala materi SKB Tenaga Kesehatan CPNS. Nomor 1, pasal berapakah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang pengendalian dan pemahaman dan pengamanan tembakau, zat adiktif terhadap kesehatan masyarakat? A. Pasal 20, B. Pasal 83, C. Pasal 96, D. Pasal 113, E. Pasal 126. Jawabannya adalah pasal 113. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 113 menyebutkan bahwa tembakau adalah termasuk A. bahan makanan, B. zat terbatas dikonsumsi, C. zat adiktif, D. produk anti kesehatan, E. tanaman herbal. Jawabannya adalah zat adiktif. Nomor 3. Dalam UU Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009 pasal 117 dijelaskan tentang definisi kematian, yaitu A. berhenti permanennya sistem jantung dan sirkulasi, B. berhenti permanennya sistem pernafasan, C. matinya batang otak, D. bukan salah satu di atas, E. semuanya benar. Jawabannya adalah semuanya benar. Nomor 4. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009, pasal 1 definisi dari kesehatan adalah A. keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. B. keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang dimiliki individu, masyarakat, dan dipelihara oleh negara. C. keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan individu tidak mengalami kesakitan dan kecacatan. D. keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang ditunjukkan dengan tingginya status sosial dan ekonomi. E. keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang dimiliki oleh masyarakat dengan derajat yang tinggi. Jawabannya adalah yang A. Nomor 5. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009, pasal 1 yang dimaksud dengan kesediaan farmasi adalah kecuali A. kosmetika, B. bahan obat, C. sediaan obat, D. tanaman berkhasiat, E. obat tradisional. Jawabannya adalah tanaman berkhasiat. Nomor 6. Pada tahun 2016, data statistik kependudukan di Indonesia menunjukkan dari sejumlah 2.500.000 kelahiran hidup di Indonesia, terjadi kasus kematian ibu hamil, melahirkan dan masa nifas sebanyak 7.125 kematian ibu. Berapakah angka kematian ibu atau AKI pada tahun tersebut? Jadi ini ada 7.125 kematian dan kelahiran hidupnya adalah 2.500.000. Berarti untuk angka kematian adalah 351 per 100.000 ibu. Kemudian untuk nomor 7, pada tahun 2016, data statistik kependudukan di Indonesia menunjukkan dari sejumlah 2.500.000 kelahiran hidup di Indonesia, terjadi kasus kematian bayi dari usia dilahirkan sampai dengan umur setahun sebanyak 137.500 kematian bayi. Berapakah angka kematian bayi AKB pada tahun 2016 tersebut? A. 137.500, B. 5,5%, C. 18, D. 55 per 1000, E. 55%. Jawabannya adalah 55 per 1000 karena AKB atau angka kematian bayi atau infant mortality rate IMR didapatkan dengan rumus jumlah kematian bayi sebelum berusia 1 tahun pada satu periode dibagi dengan jumlah kelahiran bayi hidup dalam periode waktu yang sama dikali dengan angka 1000. Nomor 8. Untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia, pemerintah pada tahun 1984 mengeluarkan instruksi bersama Menteri Kesehatan
Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri tentang kegiatan pos pelayanan terpadu atau disebut juga Posyandu. Posyandu mulai dicanangkan di kota Yogyakarta pada tahun A. 1980, B. 1984, C. 1985, D. 1986, E. 1990. Dimulai tahun 1986. Nomor 9. Untuk menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, AKI, dan angka kematian bayi AKP di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat adalah tujuan umum dari Posyandu. Oke, lanjut. 10. Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan di Posyandu adalah pelayanan yang mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yaitu sekurang-kurangnya mencakup 5 kegiatan, yaitu KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Oke, sekian untuk 10 soal kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya dan tetap semangat belajar. See you.